Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 28, Seperti Mimpi Buruk Untuknya. Ma, apa Gavi sudah diberitahu? Tanya Momi Ivy yang saat ini duduk lemas di kursi tunggu dengan mata yang terus tertuju pada pintu ruangan yang mana Aurel berada saat ini. Astaga, kita sampai melupakannya saking paniknya tadi, sahut Oma Cecil. Biar Papa yang mengabarinya, sahut Opa Gary yang langsung berdiri dari duduknya. Pria paruh baya itu sedikit menjauh sebelum mengeluarkan ponselnya untuk menghubungi sang cucu. Sedangkan di tempat lain saat ini Gavi dan Reno sedang melakukan meeting dengan jajaran petinggi perusahaan cabang miliknya itu. Ponsel pun saat ini dalam mode senyap, tak ada suara bahkan getar pun tidak, karena memang saat ini sang empunya sedang dalam mode sangat serius. "Tuan, ponsel Anda," kata Reno dengan lirih. Mata asisten Gavi itu tak sengaja melihat ke arah ponsel sang atasan yang diletakkan di meja terus menyala. Gavi pun langsung menoleh ke arah samping kiri tangannya di mana ponsel itu berada. Sedikit mengernyitkan alisnya kala melihat beberapa panggilan tak terjawab dari sang opa. Baru akan dijawab, tapi panggilan itu sudah terputus, maka diletakkan kembali ponsel itu ke tempatnya semula. Pikirnya akan menghubungi sang opa kembali jika nanti meeting telah usai. Namun baru akan mengalihkan pandangan, lagi dan lagi ponsel itu menyala dan dari nomor yang sama. Perasaannya terasa tak enak karena tak biasanya opanya itu menghubunginya sebanyak ini. "Halo, sapa Gavi. Gavi, kamu kemana saja?" tanya sang opa dengan nada sedikit membentak. "Aku sedang meeting opa," jawab Gavi dengan menatap ke atap peserta meeting yang ada di hadapannya. "Cepat pulang, Aurel masuk rumah sakit," kata sang opa. Bagai disambar petir yang Gavi rasakan saat ini, dia tak menyangka baru juga ditinggal pergi 2 hari sudah terjadi sesuatu pada istrinya. "Jadi ini yang membuat perasaanku gelisah sejak tadi," gumam Gavi. Gavi, halo. Gavi, kamu masih dengerin opa?" tanya Opa Gary. "Iya opa, Gavi akan langsung pulang," sahut Gavi. Semua peserta meeting langsung menatap ke arah Gavi yang sudah berdiri seusai mematikan ponselnya. "Pak Wit, tolong Anda lanjutkan meetingnya," titah Gavi pada salah satu orang kepercayaannya yang ada di sana. "Ren, minta pilot untuk segera siapkan pesawat, kita akan langsung pulang," kata Gavi yang kemudian pergi meninggalkan ruang rapat bersama Reno di belakangnya. Tentu saja setelah dirinya berpamitan terlebih dahulu. Jelas sekali tercetak raut sedih dan kekhawatiran di wajah Gavi saat ini. Bahkan untuk duduk dengan tenang pun dia tak bisa. "Bertahanlah cinta, aku mohon," lirih Gavi. "Sayang, kamu juga harus bertahan, demi Mommy dan Daddy," lirihnya lagi. Reno yang melihat tuan mudanya menutup wajahnya dengan kedua tangan semakin bertanya-tanya. Apalagi ini pertama kalinya dia melihat atasannya itu begitu sangat kacau sekali. "Maaf tuan, kalau boleh saya bertanya, ada apa sebenarnya?" tanya Reno dengan hati-hati. Saat ini mereka berdua sedang berada di dalam mobil untuk menuju ke arah hotel guna mengambil barang mereka. "Istriku," jawab Gavi.
Istriku masuk ruang sakit Ren, sambungnya lagi dengan dada yang terasa sesak. Nyonya muda, kaget Reno, pantas saja atasannya itu terlihat begitu sedih. Apa yang terjadi dengan Nyonya muda tuan? Tanya Reno lagi yang membuat Gavi menggelengkan kepalanya. Aku gak tahu Ren, Opa hanya memintaku untuk segera kembali, jawab Gavi. Jika tuan besarnya sudah berkata seperti itu, Reno pun bisa menebak jika semuanya sedang tak dalam keadaan baik-baik saja. Karena kalau tak begitu urgen, sang tuan besar tak akan meminta untuk pulang, apalagi Iki Gavi dalam posisi sedang berada di luar kota. Sedangkan di tempat lain, saat ini Aurel sudah dipindahkan ke ruang operasi. Sedangkan Momi Ivy dan yang lainnya menunggu di luar ruangan. Bahkan Gabriel dan Ika sang istri pun sudah ada di sana. Begitu diberi kabar oleh sang papa, mereka berdua langsung bergegas pergi menuju ke ruang sakit. Bagaimana keadaan kakak ipar Mom? Tanya Giselle. Anak Gabriel juga langsung datang ke rumah sakit meninggalkan semua kegiatan mereka begitu sang mami memberitahu keadaan serta apa yang terjadi pada Aurel. Giselle datang bersama sang suami Jonathan, Gina dan Stephen juga Gabi dan Andre. Kak Gavi gimana? Tanya Gabi. Tadi sudah ditelepon sama Opa dan langsung pulang, jawab Oma Cecil. Semoga kakak ipar dan baby baik saja, ucap Gina. Mereka semua menunggu dengan harap cemas, tak lupa pula untayan doa pun tak henti mereka panjatkan demi keselamatan Aurel dan bayinya. Gelia, cukup mereka merasakan sakitnya kehilangan bayi perempuan mungil nan cantik itu, jangan sampai mereka kehilangan lagi. Cukup Momi Ivy dan Dedi Geva yang merasakan sedih dan terpuruknya kehilangan anak mereka yang bahkan belum sempat menikmati indahnya dunia. Jangan sampai putra dan menantunya ikut merasakan juga. Setelah semua proses selesai, akhirnya sedikit ketegangan mulai terangkat meskipun belum semuanya. Tapi paling tidak dokter sudah menyatakan kalau anak Gavi dan Aurel dalam keadaan baik saja walau harus berada di inkubator selama beberapa waktu. Sedangkan untuk Aurel sendiri masih harus dilakukan observasi, karena sampai saat ini, menantu keluarga Marcio itu belum sadarkan diri, dia juga cukup kehilangan banyak darah tadi. Mom, teriak Gavi dengan nafas yang tersengal-sengal. Pria itu dari tadi terus saja berlari, dari turun pesawat sudah lari agar bisa cepat sampai di mobil yang menjemputnya. Dari mobil lari lagi ketika sampai di rumah sakit karena sudah ingin sekali mengetahui bagaimana keadaan serta kondisi anak juga istrinya. Ini seperti mimpi buruk untuknya. Kemarin saat ditinggal Aurel masih baik saja dengan calon buah hati mereka. Tapi setelah itu dirinya justru dibuat sport jantung menerima kabar yang begitu sangat mengejutkan. Gavi, lirih Momi Ivy menoleh ke arah sumber suara. Mom, bagaimana keadaan Aurel dan calon anak kami Mom? Tanya Gavi. Kenapa semua ini bisa terjadi Mom? Tanyanya lagi yang jelas dengan nada yang begitu khawatir namun menuntut sebuah jawaban. Gav, tenangkan dirimu dulu, oke, kata Dedi Geva. Gimana aku bisa tenang Dad? Aku sama sekali belum tahu bagaimana keadaan istri dan anakku, sahut Gavi. Iya Dedi paham, tapi ayo duduk dulu,
biar Dedi yang menjawab semuanya, kata Dedi Geva sambil merangkul bahu Gavi untuk diajaknya duduk di kursi tunggu. Gavi pun memilih diam dan menurut dengan Dedi, "Nya, tolong minta airnya, Ca," pinta Dedi Geva pada Mami Ika. Dengan sigap istri dari Gabriel itu mengambil satu botol air mineral kemasan yang masih tersegel untuk diberikan pada sang kakak ipar. "Terima kasih," ucap Dedi Geva pada Mami Ika. "Ayo minum dulu," kata Dedi Geva yang telah menyodorkan minuman tersebut pada Gavi. Bahkan segel dan tutupnya telah dibuka sang Dedi agar putranya itu bisa langsung untuk meminumnya. "Dad, aku," kata Gavi yang hendak melayangkan sebuah protes. "Iya, Dedi tahu. Tapi kamu minum dulu biar lebih tenang dan bisa mencerna dengan baik apa yang Dedi sampaikan," potong Dedi Geva. Walau bagaimanapun Dedi Geva sudah lebih dulu mengalami hal yang hampir serupa dengan Gavi, jadi sedikit banyak beliau tahu bagaimana rasanya. Gavi meraih botol yang disodorkan oleh sang Dedi dan menegaknya hingga hampir separuh. "Dedi tahu kamu pasti bakal sedih setelah mendengar apa yang akan Dedi sampaikan. Tapi ingat kamu harus menjadi penguat," kata Dedi Geva yang membuat perasaan Gavi semakin tak tenang. Begitu banyak pertanyaan serta prasangka butuh yang berkeliaran di otaknya saat ini. Entah bagaimana kejadiannya, kami semua sudah mendapati Aurel yang terjatuh di kamar mandi bawah dekat dapur, sepertinya terpeleset, kata Dedi Geva mulai bercerita. Aurel mengalami pendarahan akibat benturan yang terjadi sehingga mau tak mau Dedi harus menandatangani surat persetujuan untuk melakukan tindakan operasi. Karena pendarahannya tak juga berhenti, sambungnya lagi. "Dat, lirih Gavi. Dengarkan dulu apa yang Dedi katakan," potong Dedi Geva lagi. "Anak kalian telah lahir, dengan sehat juga selamat meskipun harus berada di inkubator selama beberapa saat, dia bayi yang kuat." Sambung Dedi Geva dengan seulas senyum mengingat wajah mungil sang cucu yang tadi memang sempat mereka lihat. "Huf, tapi untuk Aurel," sambungnya dengan helaan nafas yang begitu berat. Aurel kenapa Dat? Istri Gavi tidak kenapa kan?" tanyanya dengan menggebu-gebu. "Aurel sampai saat ini masih belum sadarkan diri," lirih Dedi Geva. "Dia masih di dalam sana," sambungnya lagi sambil menunjuk ke arah ruang ICU di mana di dalamnya ada sosok menantu keluarga Marcio. Serasa lemas seluruh tubuh Gavi mendengar kabar ini. Baru saja dia mendengar kabar bahagia karena anaknya telah lahir. Namun setelah itu harus lenyap seketika mendengar kabar tentang keadaan sang istri. "Semua ini salah Gavi Dat," ucap Gavi. "Andai saja Gavi gak pergi, andai saja Gavi stay di rumah," lirihnya dengan air mata yang sudah turun. "Sayang, semua ini bukan salahmu, semua ini sudah takdir, jadi stop, jangan salahkan dirimu seperti ini," kata Momi Ivy yang ikut menangis sambil memeluk tubuh sang putra. "Sekarang lebih baik kita berdoa, agar keadaan Aurel bisa membaik dan lekas siuman," saran Dedi Geva. "Aku mau masuk ke dalam Dat, aku mau lihat Aurel," kata Gavi mengurai pelukan sang Momi sambil menyeka air matanya. "Biar papi temui dokter dulu untuk menanyakan apakah boleh Aurel untuk dibesuk," kata Gabriel. Aurel diperbolehkan untuk dibesuk, meskipun bergiliran dan hanya satu orang saja. Tentu saja Gavi tak menyia-nyiakan akan hal itu.
Betapa sakit hatinya melihat sang istri yang biasanya ceria harus terbaring lemah di ranjang rumah sakit dengan berbagai alat di tubuhnya. Cinta, lirih Gavi dengan sebisa mungkin untuk kuat dan menahan air matanya agar tak tumpah. Diraihnya telapak tangan sang istri untuk dia genggam. Cinta, ayo bangun sayang, lirih Gavi. Tolong buka matamu, aku mohon, demi aku dan buah hati kita, sambungnya yang ternyata akhirnya menangis juga. Apa kamu gak kasihan sama anak kita? Dia masih sangat membutuhkan kamu, mominya, imbuhnya lagi. Sedangkan di tidur panjangnya, dalam alam bawah sadarnya, saat ini Aurel sedang berada di taman bunga yang begitu sangat indah. Bunga dengan berbagai macam warna juga jenis dan banyak juga kupu yang cantik di sana, sehingga membuat dirinya begitu sangat betah untuk tinggal. Mama, cicit Aurel saat melihat sosok yang saat ini sedang duduk di antara bunga yang indah itu. Aurel sayang, putri kecil mama, katanya. Aurel langsung berlari menuju ke arah sang mama, dipeluknya tubuh wanita yang telah melahirkannya ke dunia ini. Ada rasa rindu yang teramat dalam di balik rasa bahagia yang kini dia rasakan. Aurel kangen sama mama, Aurel ingin ikut dan tinggal sama mama, kata Aurel yang langsung mendapatkan respon dari sang mama. Mama Aurel langsung mengurai pelukan mereka dan mundur satu langkah ke belakang untuk memberikan jarak. Bersambung.